Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sekarang di hari Minggu. Tanggal berapa sekarang tuh? Tanggal 12 Mei ya. 12 Mei teman-teman mungkin banyak ditemukan trouble atau masalah di toko teman-teman, terutama di Shopee ataupun di marketplace lain tentang setelah Lebaran kenapa tokonya jadi drop gitu ya, atau jadi menurun drastis. Nah, pertama faktor yang menyebabkan hal tersebut selain memang marketnya itu pasti turun ya, karena memang tidak mungkin sebanding dengan market menjelang Idul Fitri gitu ya, atau di bulan Ramadan gitu ya, karena marketnya pasti berkali-kali lipat dari biasanya atau dari bulan-bulan biasa. Nah, kembali ke bulan normal otomatis akan menyebabkan penurunan daya beli ataupun misalkan permintaan dari para pembeli gitu ya di toko teman-teman. Nah, selain faktor tersebut yang mempengaruhi itu, pertama ada faktor karena memang tutup toko gitu ya, close toko ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa toko teman-teman jadi drop, karena memang mempengaruhi elemen ranking dari toko teman-teman gitu ya. Ini sangat mempengaruhi karena semakin teman-teman lama tutup tokonya, otomatis semakin tersalip oleh kompetitor teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara kenapa bisa tersalip dari elemen rankingnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini misalkan sudah 100 terjual per bulan gitu ya. Nah, dengan konversi misalkan 5% ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tutup 10 hari, nah ini teman-teman pasti harus disadari. Jadi bakal mengalami penurunan dari sisi elemen ranking di toko teman-teman gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada kompetitor yang 80 terjual, sorry ini per hari ya, per hari. Nah, namun dia tokonya tutup misalkan 3 hari gitu ya. Otomatis di sini 7 hari berikutnya dia akan menyalip toko teman-teman. Jadi produk teman-teman secara rankingnya juga pasti akan tersalip seperti itu ya. Ini faktor dari tutup toko gitu ya. Terus faktor berikutnya adalah memang di Shopee sendiri dari produknya itu memang sudah benar sih sebenarnya, sudah ke arah yang lebih baik gitu ya, dari masalah judul ya, disarankan untuk tidak terlalu panjang gitu. Nah, nanti kita bahas di sesi ini kenapa hal yang mesti teman-teman wajib ketahui gitu ya, wajib ketahui. Pertama teman-teman, berbicara dari trouble teman-teman gitu ya, kita harus pahami dulu apa namanya SEO gitu ya. Ini search engine optimization. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara organik gitu ya, berarti teman-teman bermain di sisi yang ini ya. Kalau misalkan teman-teman iklan, berarti ada SEM, search engine marketing. Nah, ini ads gitu ya. Nah, ini terus di mana posisinya SEO ini dan SM ini. Nah, tergantung pencariannya di mana teman-teman. Kalau misalkan mesin pencariannya Google misalkan ya, Google Chrome misalkan ya, nah teman-teman juga bisa berarti SEO-nya ada muncul di Chrome ya, Chrome, Google. Nah, sedangkan kita bermain juga di dalam website ya, di dalam website Shopee berarti ya. Jadi apa yang mesti kita pelajari dari SEO ini, berarti di mana teman-teman berjualan, atau misalkan teman-teman di Google Ads misalkan ya pakai SM-nya. Nah, di sini berarti SM-nya diturunkan di Ads Shopee gitu ya. Ads Shopee. Nah, SEO ini ya ada namanya
Di SEO ini ada namanya elemen ya. Elemen recall ya, atau terpanggil. Elemen terpanggil itu ya yang mempengaruhinya itu sebuah judul juga ya, yang punya kata kunci, terus juga deskripsi juga gitu ya, terus atributnya juga, atribut kayak warnanya, bahannya, dan segala macamnya. Semakin teman-teman melengkapi, otomatis akan semakin terlihat, akan semakin terpanggil gitu ya. Ke recall, elemen recallnya, jadi teman-teman atributnya harus lengkap, judul, ada kata kunci gitu ya, dan deskripsi. Nah terus lalu setelah elemen recall ini ada lagi satu elemen yang harus teman-teman ketahui gitu ya, kan elemen ranking ya. Elemen ranking ini personalisasinya teman-teman harus memang dari sisi judul juga ya. Nah, kenapa Shopee jadi berubah dari misalkan 250 karakter jadi harus 100 karakter gitu ya, untuk memperbaiki sebuah kata kunci atau sebuah judul gitu ya. Jadi lebih dipadatkan karena memang dua baris pertama atau misalkan 100 kata itu ya yang bakal menjadi trigger ke pembeli gitu ya, dari misalkan dari pencarian produknya gitu ya. Terus juga jika sudah produk laku itu kan otomatis konversinya juga bertambah. Nah ini salah satu elemen ranking juga, jadi konversi pun menjadi elemen ranking gitu ya. Terus nah terus yang misalkan nah elemen ini kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui gitu ya apa yang menjadi sebuah produk bisa terrecall, terpanggil, bisa menjadi produknya ke atas atau ya semakin mempunyai exposure yang lebih, karena semakin atas rumus yang pertama ya semakin banyak yang visit gitu ya. Untuk masalah banyak yang belinya tergantung di toko teman-teman. Nah elemen-elemen ini yang menyebabkan juga bahwa toko teman-teman juga bisa menjadi drop gitu, terlepas dari masalah kata kunci dan segala macamnya gitu ya. Terus perbaiki ini di sisi SEO nya karena memang ini yang organik gitu ya. Terus dari sisi SEM nya nih ya, SEM-nya nih ya, dari kata dari sisi ininya teman-teman, dari sisi ads gitu ya. Kalau misalkan produk teman-teman sudah laku dan sudah di atas, posisinya di atas, maka yang teman-teman harus lakukan yaitu biddingnya dirubah sedikit-sedikit, diturunkan sedikit-sedikit, tapi jangan secara langsung. Misalkan nih dari 275 misalkan turunkan 10 atau 5 gitu ya, sedikit-sedikit diturunkan gitu. Terus bisa lagi dinaikkan kata kunci berikutnya nih. Misal di sini ada celana panjang gitu ya, pria misalkan. Di sini ada juga jogger pria misalkan. Nah dari sini misalkan sudah laku, sudah banyak konversinya, teman-teman turunkan bidnya diturunkan. Nah yang ini teman-teman naikkan bidnya ya. Terus produknya kalau misalkan yang sudah bestseller nih, yang sudah bestseller otomatis kan sudah mempunyai historical
klik yang banyak juga ya, berarti pixelnya sudah banyak menempel di berbagai calon pembeli gitu ya. Jadi itu sudah bisa stabil lah ibaratnya. Nah terus produk kedua baru muncul diiklankan lagi oleh teman-teman, ataupun misalkan yang awalnya iklannya sedikit jadi dinaikkan. Nah terus produk baru juga, produk baru itu juga kan ada set di sini populer, terus di sini terlaris kalau nggak salah ya, di sini ya posisinya nanti dicek ini terbaru gitu ya. Nah dia ada di slot yang ini gitu ya. Jadi untuk faktor-faktor yang memang mempengaruhi penjualan teman-teman, salah satunya ini gitu ya, yang mesti teman-teman perbaiki gitu. Terus apalagi yang bentar saya coba cek list-listnya. Personalisasi udah, si pencarian oke. Kok memiliki performa personalisasi sudah ya, sudah semua saya jabarkan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi biar teman-teman memahami dulu sebenarnya dari struktur produk teman-teman itu masih banyak yang mesti diperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai asal-asalan. Terus jangan sampai juga teman-teman bikin judul itu misalkan ya, ini misalkan aja, misalkan skin care serum MS Glow misalkan, bikin judul hanya seperti ini ya. Jangan sampai bikin judulnya hanya sebatas ini gitu ya. Jadi terlalu padat ya, terlalu sedikit. Terus banyak kan kalau misalkan di skincare judul-judulnya juga jadi terlalu apa ya, terlalu spesifik ke produknya gitu ya. Padahal produknya bisa dicari secara luas gitu. Jadi misalkan di sini ditambahkan skincare MS Glow ya, MS Glow, terus pencerah wajah, perawatan wajah, misalkan seperti itu, sampai 100 karakter gitu ya. Jadi nah dari sini kan dicari dulu dari pencariannya mana yang memang mempunyai kata kunci yang mempunyai search paling atau reach-nya paling besar gitu teman-teman. Nanti coba digabungkan menjadi sebuah judul gitu ya, untuk membuat judul. Nah ini penting karena memang menjadi dasar utama ya, biar organiknya juga memang tumbuh gitu, bukan hanya sebatas menggunakan iklan kan. Iklan itu penting, tapi kalau misalkan tanpa bantuan organik juga akan terlalu boncos iklannya gitu ya. Nah terlepas dari ini, faktor-faktor berikutnya juga masalah respon chat, ataupun misalkan gara-gara kena penalti di tokonya. Nah kemarin juga yang saya alami itu kena penalti karena memang ketika toko tutup, pesanan itu sudah diproses semua, berjalan dalam pengiriman. Nah ketika dalam proses toko tutup itu ternyata ada yang komplain karena misalkan nih kurang barangnya, salah size-nya. Nah itu tidak kita respon, itu akan menjadi penalti buat si tokonya. Nah ketika penalti itu berjalan misalkan ya 3 poin dan segala macamnya, otomatis tidak bisa ikutan campaign apapun, voucher apapun. Nah nanti itu menyebabkan toko teman-teman juga akan drop gitu ya, tidak akan rankingnya akan menjadi jelek ya, otomatis mempengaruhi algoritma dari sebuah toko, algoritma dari sebuah produk teman-teman semua gitu. Paling itu aja yang saya sampaikan di malam ini, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman.
dan mudah-mudahan teman-teman juga terus memperbaiki dari sisi produknya, elemen rankingnya, elemen recallnya gitu ya, agar bisa sempurna produk teman-teman bersaing di market online gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.